Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast LPI Al-Zahra Jalan Perintis Mendil Kepatihan bersama saya Siti Anissa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat penuh inspiratif buat kita semua. Bagi pemirsa pengen tahu siapa beliau, kita kenalan dulu ya. Dengan Ibu Dini Prihatin, betul? Betul. Dengan Ananda Reski Nauren Almahirana Syauki. Bagaimana kabarnya adik Nauren? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, Mbak Nauren, Ustazah dengar Mbak Nauren pandai mengaji. Ya? Pemirsa, ini adalah salah satu siswi dari TK Al-Zahra yang alhamdulillah di bidang spiritualnya dia sangat menonjol, dan alhamdulillah tema pagi hari ini kita mengangkat kecerdasan di bidang spiritual, terutama di bidang mengajinya. Bidang spiritual itu sangat banyak sekali dan kita angkat hari ini di bidang mengajinya. Kita dengarkan dulu Mbak Reski Nauren untuk mengaji. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillah wa qumu lillahi qanitin fa in shiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Lanjut. Diurai. Matobi'i asyamsiyah, matobi'i asyamsiyah, matobi'i al-qamariyah, matobi'i laftul jalalatarkik, matobi'i mat arid disukun. Subhanallah, hebat sekali. Ini buku apa lagi nih ya? Mau dibaca juga ini? Ya. Halaman berapa yang mau dibaca? Boleh? Sambil dengarkan ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf, malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. La ta'manna, bacaan ismam ialah mencucuk di tengah-tengah dengung sebagai isyarat tunjuk rumah. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12 Majreha. Bacaan imala ialah membunyikan bunyi fathah pada kasrah. Terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Tulisan irkab ma'ana, baca irkam ma'ana, terdapat di surat 11 Hud ayat 42 juz 12. Baro'atun, awal surat Baro'ah atau At-Taubah. Tidak boleh membaca kalimat basmalah, imlanya panjang dibaca pendek. La ta'lamunahum, Allah ya'lamuhum. Jika dibaca wasalla ta'lamunahum, Allah ya'lamuhum. Samud adanya panjang dibaca pendek.
Anaba nanya panjang dibaca pendek terdapat di surat 31 ayat 15 juz 21. La ta'manna. Bacaan ismam ialah mencucu di tengah-tengah daun sebagai isyarat lima terdapat surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Ja'ana nanya panjang tetap dibaca panjang. Al-Anamila nanya panjang dibaca pendek terdapat surat 3 Ali Imran ayat 119 juz 4. Ya, terus Di Musaitirin tulisannya tetap dibaca terdapat surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Sadaqallahul Sadaqallahul Adzim. Allah, subhanallah, hebat sekali. Senang tidak pandai mengajinya ini? Senang? Kalau sudah bisa baca Al-Quran, ngapain nanti ya? Mau masuk surga membawa mama papa? Ya? Mau ngasih mahkota sama bundanya? Mau ngasih apa? Hadiah mahkota di surga nanti. Iya? Oke, terima kasih ya Mbak Noren, Masya Allah sudah kecil cabai rawit dalam baca Al-Qurannya. Baik Bunda, bagaimana perasaan Bunda mendengar putrinya yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan mengurai tajwid-tajwidnya ini Bunda? Alhamdulillah Ustazah, saya sebagai orang tua sangat bangga dan bahagia sekali karena di usianya yang masih kecil dia mau diajak kerjasama untuk belajar mengaji karena memang awalnya sulit karena masih kecil. Jadi sulitnya gimana Bun? Main-main lari? main-main lari-lari kalau disuruh ya sudah jadi itu menjadi tantangan buat saya bersabar untuk mengaji. Kita juga kalau sudah mau mengaji ada reward khusus. Ada sesuatu yang perlu Iya, diberikan meskipun rewardnya supaya dia itu lebih semangat. iya pastinya meskipun rewardnya itu kecil, Iya. tapi kesukaan anak-anak seperti kayak clay, slab itu kan gitu. tidak seberapa, Iya, tapi betul. bagi dia oke. Sangat berharga. Iya, nanti kalau mau belajar ini sampai selesai, nanti dikasih hadiah mau apa enggak? Mau, kalau mau selesaikan dulu. Jadi memang harus ada perjuangan antara orang tua dan juga Anaknya. Oh gitu. Wah banyak hadiahnya dong. Iya. Iya. Sama Baik. mainan kelinci. Oh iya. Baik Bunda, kira-kira dan cara-cara apa yang jitu supaya dia bisa mencar mengajinya sampai detik ini Bun? Kalau kiat itu yang nomor satu ya Ustazah, kita harus disiplin waktu. Disiplin waktu. Iya, disiplin waktu itu cara belajar agar dia mau terbiasa ketika waktunya sekarang itu memang tidak terasa kalau lagi belajar. Oh, gitu. Iya, kalau yang membaca Al-Quran itu kalau pas dulu belum sampai di Al-Quran, pagi sebelum kita berangkat sekolah, kebetulan mengajinya kan pagi dan sore. Di sekolahnya Di ada sekolah mengaji juga pagi. ya? Oh. Jadi sebelum berangkat, Dek, kita baca dulu ya. Soalnya nanti kalau ndak baca, ndak lancar loh. Dan itu ndak harus kita itu mendampingi, kita percayakan saja. Mungkin kita sambil menata bekalnya, menata minumnya. Sambil mendengarkan dia mengaji. Iya, Oh. meskipun ada salah-salah sedikit, dibiarkan saja biar nanti ndak kesannya dipaksa harus betul. Jadi nanti sudah betul dengan Yang penting sendirinya. terbiasa membaca dulu ya. Karena kan di sekolah nanti juga sudah ada ustadzanya Iya. yang belajar lagi. Yang membenarkan bacaannya. Iya, yang penting mau. Nanti kalau pulang sekolah mau tidur, kita belajar lagi tidak membaca yang Al-Quran, tapi belajar ada pelajaran materi tambahan itu Us, yang hafal-hafalan itu.
kebetulan kan masih kecil jadi belum bisa membaca. Kita mendampinginya, kita yang membaca, dia mendengarkan setiap hari sampai kayak doa mau tidur, doa surat-surat pendek itu dibaca sambil tidur-tiduran. Jadi tidak terasa memang belajar. Nanti berangkat mengaji sore seperti itu lagi membaca yang Al-Qur'annya. Jadi bersinergi antara di rumah dengan di sekolah. Iya. Oh, sama-sama ada kegiatan mengaji di Iya. sekolahnya juga. Wah, hebat. Sekolahnya di mana nih, Dede Ren? Sekolahnya di mana? Di mana TK sekolahnya? Azhar. Oh, di TK Azhar. Apa ada makanan khusus buat anak-anak seperti ini, Bun? Kalau makanan khusus enggak ada Ustazah. Iya. Kita orang Jawa makanya ya Yang penting sehat, yang penting bersih. sehat ya. Oke. Yang penting dia mau makan Iya. buat energinya. Oh, gitu. Kebanyakan wali murid atau orang tua itu kan lebih mementingkan membaca dulu nih, Bun, dilesin untuk bisa membaca, menulis yang utama. Bagaimana dengan persepsinya Ibu soal itu? Kalau saya nomor satu mengaji, karena mengaji itu nanti dibawa sampai kita tua. Meskipun kita sekolah pintar, juara satu, misal matematika, fisika, tapi ketika kita sudah nanti dewasa jadi orang tua, kita bertetangga yang dibutuhkan bukan lagi matematika, tapi mengaji. Iya, nanti ada kegiatan pasti mengaji. Jadi kalau untuk membaca itu saya bukan saya pinggirkan, tapi saya berpikir ketika sudah membaca Al-Quran, huruf hijaiyah yang istilahnya beda dengan kita yang sehari-hari itu saja sudah bisa dibaca, insya Allah nanti bisa baca dengan sendirinya. Dan kebetulan juga sekarang pas mau ikut ujian kemarin usianya kan masih 5 tahun setengah, jadi belum membacanya, tidak saya paksa, masih membaca paling beberapa kata saja. Dia bisa menulis dengan lancar, tapi ketika disuruh membaca dia belum bisa lancar. iya, belum bisa membaca panjang lama. Tapi Tapi alhamdulillah bisa untuk per kata gitu. bisa. Kalau perkata Oh, yang bisa. panjang itu Iya, yang iya. belum. Oh, iya, Jadi iya. ini loh bisa. Masih Kenapa? bertahap. Jadi sekarang sudah selesai mengajinya, pelan-pelan belajar yang panjang-panjang dan alhamdulillah lebih cepat. Oh, alhamdulillah. Jadi tanpa paksaan dia sendiri, Mama aku belum baca. Kebiasaan-kebiasaan lama itu masih dipakai sama dia ketika mau tidur siang. Mama, aku kan belum baca itu ya, belum baca. Jadi membiasakan itu yang berpengaruh. Sudah mencekat pada dirinya. Karena mungkin usia ya. Iya, karena pendidikan di usia segini kan masa-masa emasnya. Jadi apapun yang dia lakukan terus saja dia ingat. Bagus. Oke. Baik Bun, untuk bagaimana peran orang tua, perannya jenengan, kegiatan-kegiatan. Kemarin saya tadi dengar ada ujian ya. Nah, mengaji itu juga ada ujiannya ya, Bu? Iya. Dari tingkat apa saja sampai berapa kali itu? Tingkatnya itu 3 kali Ustazah. 3 kali tingkatan. Ya, dari tingkat lembaga Ada diujikan, ya nanti kalau lulus masuk di tingkat kecamatan. Kecamatan. Nanti kalau lolos lagi di tingkat kabupaten. Sampai Iya. tingkat kabupaten. Iya. Baru keluar apa nih, Bu? Kalau keluar syahadahnya, Oh. ijazah. Oh, seperti ada itu. ijazah juga Iya. yang mengaji. Oh, tidak hanya sekolah formal ijazah itu ya. Iya, dan Ternyata kebetulan- mengaji ada ijazahnya juga. Kebetulan Subhanallah. untuk yang metode yang dipakai di sekolahnya itu tidak mendahulukan yang besar, yang kecil. Jadi semua yang bisa itu mengikuti meskipun yang masih lebih kecil, cepat, yang bisa lebih meskipun cepat. kecil. Iya. Dan kebetulan dia kemarin menjadi yang terkecil. Subhanallah. Di tes kabupaten usianya baru 5 tahun 9 bulan. Sudah khatam Al-Quran. Iya, gitu ya, alhamdulillah. Masya Allah. Hebat sekali Mbak Noren. Karena bukan saingannya sih sebenarnya Ustazah. Teman-temannya yang satu kelas itu kan ada yang kelas 6, ada yang SMP, ada yang kelas 3, 4, itu jadi satu dan
itu ndak ada bedanya, soalnya itu sama nilainya Jadi nanti anak besar ya soalnya sama dengan anak yang kecil ya. dan yang Masya dihafalkan Allah. juga sama. Yang kecil bisa menjawab pertanyaan anak besar juga. Iya, yang dipelajari soalnya sama. Ya Allah, jadi nggak ada ketentuan usia ya. Nggak mengaji. ada. Tidak seperti di sekolah ya. Kalau Iya. kelas 3 ada jenjang kelas 4 di sana. Tapi kalau mengaji semua jadi satu. Nggak, iya, jadi Masya satu. Allah, hebat sekali ini anak. Bawah. Setelah ada tes sampai di tingkat kabupaten dinyatakan lulus itu gimana perasaannya Bun? Campur aduk. Campur aduk. Jadi bahagia, Es krim masih campur jadi bahagia, menangis, yang pasti menangis bahagia. Karena sudah lega ya Us. Karena di tingkat kabupaten itu ketika tidak lulus dia nanti mengulang lagi di tahun depan. Tidak ada remedi, Tidak ada remedi. mengulangnya itu menunggu tahun depan. Setahun lagi dan Ya Allah. yang dipelajari itu materinya sama. sayang Kira-kira ya. kalau sama nanti takutnya bosen. juga. Sayang sekali ya kalau misalnya di tingkat di tahun ini nggak lulus gitu ya. sayang Ikutnya di banget tahun gitu. nanti depan, Nanti tahun ulang lagi depan. tahun depan. Dan yang Insya bikin Allah. kita jadi orang tua itu saksiksok Was-was. itu Ayo ke bawah. ujiannya itu kan lisan. Jadi yang keluar dari mulutnya itu yang jawabannya yang dinilai. Masya Allah. Ayo ke bawah. Baik Bun, terima kasih pertemuan hari ini. Kira-kira nasihat atau pesan apa buat lembaga khususnya TK Al-Zahra di bidang spiritual mengajinya ini? Kalau bukan nasihat sih ya Us. Apa ya? Kayaknya kalau untuk anak-anak itu memang harus dibiasakan itu saja ya, sama kerja sama orang tua. Ketika orang tua itu bisa diajak kerja sama, anak-anak insya Allah lebih mudah. Lebih mudah ya. Iya, lebih mudah karena yaitu di rumah sama di sekolah sama. Sejalan gitu. Iya. Oke. Oh iya Bun, berapa tahun ini? Berapa lama masa belajarnya sampai dia bisa sampai tingkat kabupaten tesnya itu? Dia pertama mengaji itu saya kenalkan mengaji itu dari usia 2,5 tahun. Itu prosesnya lama, yang 2,5 tahun itu baru hanya perkenalan. Yang penting dia datang, tahu itu tempat mengaji dan itu belum mengaji. Belum, hanya tahu mengaji. Oh kebetulan ibu guru teh juga kan? Iya. Oh Masya Allah. Jadi kalau untuk saya suruh mengajinya itu 2,5 tahun. Jadi sering ikut ibu. Iya. Jadi Jadi sering mendengar juga dia. kalau ya? seringnya itu kan memang dari kecil sering, tapi untuk mengaji kamu sudah harus mengaji itu 2,5 tahun. 2,5 tahun. Diperkenalkan. Sudah mulai mengaji. Perkenalkan, meskipun satu halaman itu menjadi 1 bulan. Tapi Pernah 1 halaman 1 bulan? iya, awal-awal 1 halaman 1 bulan karena kan memang Masih tidak bisa pengenalan dipaksa. ya. Kalau sudah tidak mau, anak-anak sudah. Udah nggak mau baca. Iya. Oke. Sekarang usianya 5 tahun. Ya, kira-kira 2,5 tahun kali ya, 3 tahun? Hampir 3 tahun ya. Subhanallah. Kalau ustazah dulu belajarnya malah lama nih. Baik Bun, terima kasih atas pertemuan hari ini. Baik pemirsa, inilah putri dari Ibu Dini Prihatin. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ternyata. Dan itu terbukti bahwa kecerdasan spiritual di bidang mengajinya Mbak Noren sangat-sangat menginspirasi buat kita sebagai orang tua untuk putra putri kita yang mungkin belum mencapai tingkat itu.